Di sini berdasarkan teori, jadi penyusutan atau depresiasi adalah jumlah harga perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke periode-periode akuntansi atau taksiran usia masa penggunaan aktiva yang menjadi beban secara periodik sehingga nilai aset tetap turun sampai habis masa penggunaannya dan tidak lagi memberikan manfaat ekonomi. Maksud dari pengertian tersebut seperti ini, logika sederhananya, misalkan diketahui harga perolehan barang A, harga keseluruhan harga beli ditambah pengeluaran lainnya yang sudah kita keluarkan untuk bisa memperoleh barang A itu sendiri, misalkan adalah 100.000. Jadi harga perolehan barang adalah 100.000. Nah, barang A misalkan ini bisa digunakan selama 20 bulan. Setelah bulan ke-21 itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena dianggap sudah habis masa penggunaannya, sehingga tidak bisa memberikan manfaat apapun. Nah, dari contoh tersebut, maka penyusutan sampai habis masa barang A adalah sebesar 5.000. Mengapa 5.000? Karena hasil tersebut merupakan pengalokasian terhadap masa ke masa selama penggunaan. Karena gini, kan tadi harganya 100.000, barang tersebut bisa digunakan 20 bulan. Berarti dalam setiap bulannya atau 1 bulan per 1 bulan kemudian akan menghabiskan biaya berapa sampai dengan nanti bulan ke-20 benar-benar tidak bisa dipakai atau habis. Itu adalah 5.000. Ini bisa dicari dari harga perolehan dibagi masa usia 100.000 dibagi 20 bulan, maka hasilnya adalah 5.000. Berarti setiap bulannya barang tersebut akan menyusut sebesar 5.000 sampai nanti di akhir menjadi 0. Oke, selanjutnya penyusutan aktiva tetap. Nah, dalam menghitung besarnya penyusutan untuk aktiva tetap, tentunya ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Dan metode-metode ini sebetulnya menyesuaikan dengan aktiva itu sendiri atau barang itu sendiri yang akan menyusut misalkan. Nah, di sini itu ada 6 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah metode garis lurus, yang kedua metode jumlah angka tahun, yang ketiga metode saldo menurun ganda, yang keempat metode satuan produksi, yang kelima metode jam kerja, yang keenam metode tarif kelompok atau gabungan. Nah, dari keenam metode ini bisa digunakan untuk aktiva-aktiva tertentu karena tidak semua aktiva cocok dengan semua metode ini. Tidak semua barang, tidak semua mesin bisa cocok dengan menggunakan metode-metode ini. Misalkan nih, kita punya komputer, gimana ya metode yang paling tepat untuk menghitung beban depresiasi dari komputer kita? Maka di sini menurut saya ada 3 metode yang mungkin bisa, yaitu metode garis lurus, jumlah angka tahun, dan saldo menurun ganda. Lain halnya dengan barang, misalkan di sebuah pabrik terdapat mesin-mesin pabrik yang biasanya memproduksi barang dalam jumlah besar dan dalam kurun waktu tertentu. Maka metode yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk menghitung beban depresiasi dari mesin pabrik tersebut, yang paling tepat adalah ketiga metode sisanya, terutama metode satuan unit produksi dan metode jam kerja. Nah, seperti itu. Di pembahasan kali ini saya akan membahas sedikit demi sedikit, hanya poin 1 dan 2 saja. Gimana sih cara menghitung beban depresiasi, besarnya beban depresiasi yang akan dikeluarkan perusahaan dengan kedua metode ini, yaitu garis lurus dan metode jumlah angka tahun. Oke, tetap ikuti pembelajaran kita hari ini ya, kita sama-sama belajar. Nah, langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode garis lurus atau straight line method. Dalam penerapan metode garis lurus, depresiasi atau beban penyusutan tiap tahun, tiap periode penggunaan aktiva jumlahnya adalah sama ya, jumlahnya sama untuk setiap periode selama masa umur ekonomis. Dengan rumus yang digunakan adalah HP dikurangi NS per M, atau HP adalah harga perolehan,
yaitu sejumlah harga yang kita keluarkan untuk bisa memperoleh barang itu sendiri, mulai dari harga beli pokoknya berapa, ongkos, asuransi, dan lain-lain. Pokoknya semua biaya yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan barang itu sendiri, nah itu disebut harga perolehan. Dikurangi nilai residu. Ini nilai residu adalah nilai sisa nanti di akhir periode yang mungkin bisa diterapkan pada barang itu. Misalkan seperti ini, barang A bisa digunakan dalam waktu 10 tahun, harga perolehan itu 100 juta. Nah, diketahui nilai residu, nilai sisa ditaksir 10 juta. Berarti nanti pada tahun ke-10, harga dari barang yang sebelumnya kita beli 100 juta, pada tahun ke-10 mungkin itu harganya tinggal 10 juta kalau kita jual. Nah, itulah yang 10 juta itu disebut nilai residu, nilai sisa nanti di akhir periode. Kalau usia ekonomis itu masa penggunaan dari aktiva itu sendiri. Berapa lamakah aktiva itu bisa memberikan manfaat yang sempurna kepada kita. Gitu. Contoh soal. Pada tanggal 5 April 2014, PT Makmur membeli sebuah mesin A dengan harga perolehan 130 juta. 5 April 2014 ya. Usia penggunaan mesin tersebut ditaksir selama 8 tahun. Nah, seperti itu. Dengan nilai residu di akhir masa penggunaan adalah 10 juta. Di sini pertanyaannya adalah hitungan besarnya depresiasi mesin A. Yang kedua, dari hasil perhitungan tadi, coba susun ke dalam tabel depresiasi. Oke, kita akan coba mengerjakan ini. Oke, nah di sini saya sudah menyiapkan catatan saya, kotretan bisa disebut seperti itu. Cara untuk menghitung besarnya depresiasi dengan metode garis lurus. Kata kuncinya tadi bahwa dalam metode garis lurus, jumlah penyusutan setiap tahun adalah sama. Kalau misalkan 5 tahun, kemudian diketahui setiap tahunnya depresiasi 10 juta, maka selama 5 tahun berturut-turut kita akan mengeluarkan beban depresiasi berapa? Tadi 10 juta ya, 10 juta, 10 juta sampai tahun kelima. Itu dengan catatan full 1 tahun dari Januari sampai Desember. Langsung ke soal. Tadi berdasarkan soal yang tadi, pada tanggal 5 April 2014, PT Makmur membeli sebuah mesin A dengan harga perolehan 130 juta. Usia penggunaan mesin adalah 8 tahun dan nilai residunya 10 juta. Pertama, hitung besarnya depresiasi. Langsung saja, berdasarkan tadi rumus depresiasi untuk metode garis lurus, HP dikurangi residu dibagi N, atau harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi usia ekonomis. Maka kita masukkan saja, berarti 130 juta dikurangi 10 juta dibagi 8, maka hasilnya adalah 15 juta. Berarti besarnya penyusutan adalah 15 juta per tahun selama 8 tahun berturut-turut. Namun masalahnya adalah tadi di soal dikatakan bahwa dimulai sejak bulan April, tidak dari Januari sampai Desember. Sedangkan yang tadi 15 juta itu hitungan fullnya Januari sampai Desember. Nah, gimana caranya kalau misalkan soalnya seperti ini, kita mulainya April nih beli barangnya. Kalau sudah seperti ini, maka kita harus menghitung lagi. Karena dari April sampai Desember itu 9 bulan, maka penyusutan untuk tahun 2014 yang 9 bulan itu kita bisa menghitung dengan cara 9 per 12, 9 lamanya yaitu 9 bulan, 12 yaitu dalam 1 tahun ada 12 bulan, dikali 15 juta. Hasilnya adalah 11.250.000. Ini adalah beban penyusutan tahun 2014 untuk 9 bulan. Nah, selanjutnya penyusutan untuk tahun 2022. Loh, kenapa 2022? Tadi menurut soal usia ekonomis adalah 8 tahun, mulainya sejak April 2014. Nah, tahun ke-8 ternyata jatuh pada tahun 2022. Kita lihat lagi di sini ada kayak semacam penjelasannya. 2014 ada 9 bulan, berarti nggak lengkap 1 tahun kan? 2014
2015 full, 2016 full, 2017 full, sampai 2021 full. Kita hitung dulu yang fullnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tahun full. Nah, untuk 2014 karena 9 bulan, dan 2022 kita ambil yang 3 bulannya itu, yang Januari sampai dengan Maret. Jadi kalau digabung, yang 9 bulan di tahun 2014 dengan 3 bulan di tahun 2022 adalah 1 tahun. Jadi totalnya adalah 8 tahun masa estimasi berdasarkan soal seperti itu. Maka besar penyusutan untuk tahun 2022 juga harus dihitung lagi karena cuma 3 bulan. Caranya masih sama, berarti 3 bulan pemakaian per 12 bulan dalam 1 tahun dikali 15 juta. Hasilnya adalah 3.750.000. Nah, ini adalah beban depresiasi untuk 3 bulan pertama saja pada tahun 2022. Oke, kita simpulkan kembali besarnya penyusutan berdasarkan metode garis lurus selama 8 tahun masa penggunaan adalah 15 juta per tahun, dengan catatan di tahun pertama sebesar 11.250.000, kemudian selanjutnya 15 juta di tahun 2015, 2016 juga 15 juta, 2017 juga 15 juta, 2018 juga 15 juta, 2019 juga 15 juta, 2020, 2021 juga masing-masing 15 juta, dan untuk 2022 adalah 3.750.000. Oke. Nah, tadi kan kita sudah tahu berarti besarnya beban depresiasi mesin untuk 8 tahun pemakaian sudah nampak di sini. Kita lihat di depresiasi mesin di sini menunjukkan angka-angka beban depresiasi selama 8 tahun full. Di sini ada 9 karena yang 1 tahunnya terbagi 2, yang 1 9 bulan, yang 1 3 bulan. Kita lihat di depresiasi mesin yang awalnya 11.250.000 itu. Oke, lanjutkan. Jadi di tabel depresiasi ini menunjukkan informasi terkait jenis aktifanya apa harus dijelaskan. Terus metode yang kita gunakan juga harus disebutkan di sana. Untuk tabelnya ada tahun depresiasi mesin, akumulasi depresiasi mesin per 31 Desember 2014 sampai 2022. Akumulasi itu artinya total beban depresiasi sampai dengan tahun tersebut. Nah, kemudian harga buku mesin. Kalau harga buku mesin ini jadi berapa sih harga buku sisanya setelah dikurangi beban depresiasi untuk mesin itu sendiri, simpan di sana. Kemudian keterangan ini opsional. Kalau misalkan ada yang penting kita isi aja, misalkan di sini ada 9 bulan dan 3 bulan karena 2 tahun itu merupakan tahun yang harus ada memorandum gitu. Kita lihat tahun 2014 tadi beban depresiasinya adalah 11.250.000 karena apa? Cuma 9 bulan. Sehingga akumulasinya karena baru 1 tahun nih, jadi totalnya ya segitu, 11.250.000. Nah, untuk harga buku mesin per 31 Desember, kenapa 118.750.000? Karena ini itu hasil dari harga perolehan dikurangi nilai residu. Kan tadi harga perolehannya 100 berapa? Oke, lanjutkan. Tadi harga perolehannya adalah 130 juta dengan nilai residu 10 juta. Kita ingat-ingat 130 juta dan 10 juta. Nah, tadi harga perolehannya adalah 130 juta karena di tahun pertama sudah menyusut yaitu 11.250.000, jadi tinggal dikurangi saja. Maka karena 1 tahun untuk 9 bulan pertama berarti harga buku dari barang tadi menjadi 118.750.000 setelah dikurangi beban depresiasi, ya. Selanjutnya yang tahun 2015 sama. Nah, tadi kan tahun yang kedua depresiasinya 15 juta. Jadi di sini kita masukkan 15 jutanya. Akumulasinya tinggal ditambahkan total beban depresiasi sampai dengan tahun tersebut. Berarti yang 11.250.000 ditambah 15 juta. Hasilnya adalah 26.250.000. Harga buku mesin. Nah, ini sebetulnya tinggal gini aja. Akumulasi 26.250.000. Tadi kan harga perolehannya 130 juta. Berarti tahun kedua tinggal berapa? Menyusutnya jadi berapa? Hasilnya adalah 103.750.000. Terus menyusut sampai dengan ke bawah. Nah, di sini juga sebetulnya saya sudah tuliskan kode ini yang warnanya merah untuk memudahkan aja sih. Misalkan ini 11
118.750.000 dari mana? Lihat di cara cepatnya, ini adalah hasil dari HP dikurangi I. HP adalah harga perolehan 130 juta. I yang mana? Kita cari yang ada huruf I-nya. Nah, ini yang 11.250.000. Hasilnya adalah sekian. Terus sampai ke bawah ini 103.750 dari mana? A dikurangi J. A adalah 118.750.000 dikurangi J. Mana J tadi? J 15 juta. Hasilnya adalah 103.750.000. Seperti itu. Pokoknya gini harga buku mah. Harga perolehan mesin dikurangi akumulasi sampai dengan tahun tersebut. Gitu. Kita langsung ke tahun yang 2022. Nah, di tahun 2022 kita mengeluarkan beban penyusutan sebesar 3.750.000. Sehingga akumulasi sampai dengan tahun tersebut adalah 120 juta. Jadi harga buku mesin pada tahun terakhir, tahun ke-8 adalah 10 juta. Sesuai dengan soal tadi, ditaksir nilai residunya adalah 10 juta. Maka jawaban kita sudah benar. Pokoknya nanti nilai akhir di harga buku mesin yang paling bawah itu harus sama dengan nilai residu 10 juta. Tuh. Oke, sampai sana paham?